Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah Lin Tian merobek ruang dari Kekaisaran Wu, lalu dia muncul di sekitaran wilayah benua timur. Sejak saat itu, dia berkeliling di benua timur. Di setiap perjalanannya, dia menemukan banyak bandit di sekitar hutan yang dia temui. Terkadang, dia juga akan menolong beberapa orang yang layak untuk dia tolong. Dalam waktu sebulan, dia muncul di sebuah kota tepat di perbatasan benua timur. Lin Tian berjalan di sekitar area pasar di kota tersebut, dan ditemani oleh seorang pemuda tinggi yang juga sangat tampan, matanya yang tegas, dan mengenakan pakaian berwarna hitam. Dengan menggunakan pakaian tersebut, itu membuatnya seperti seorang pemuda yang memiliki daya tarik tersendiri. "Kakak, kemana kita akan pergi setelah ini?" Pemuda itu melihat ke arah Lin Tian, dan kemudian menanyakan kemana tujuan yang akan Lin Tian tuju selanjutnya. "Oh, mungkin ke benua lain. Aku pernah mendengar bahwa di sini ada kapal yang bisa membawa kita pulang pergi antar benua," jawab Lin Tian. Bukankah akan lebih baik jika kita menggunakan arai teleportasi saja, karena itu akan jauh lebih cepat," balas pemuda itu. "Itu memang benar, tapi biayanya agak mahal, karena yang pernah aku dengar di sini, itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang penting yang dapat menggunakan arai antar benua. Akan lebih baik jika kita menghindari itu, supaya identitas kita tidak terbongkar," ucap Lin Tian. "Oh, benar juga ya, ngomong-ngomong, Lin Bai kemana ya?" tanya pemuda itu. "Oh, beberapa hari yang lalu, Feng Er keluar dan menarik Lin Bai ke dalam kalung," jawab Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, ketika dia memikirkan Lin Bai. Dia yakin kalau Lin Bai telah melakukan hal yang buruk lagi, karena dia telah membuat Feng Er menjadi marah. Pemuda itu juga hanya dapat menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia sendiri sudah mengetahui bahwa Lin Bai ini cukup nakal, dan kemungkinannya, sekarang ini dia sedang dihukum oleh Feng Er. "Oh Lia Lin Long, kemana Lin Gui pergi?" tanya Lin Tian. Sebelumnya dia telah mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa hal. "Aku berpikir setelah dia tertidur cukup lama, mungkin saja dia ingin berjalan-jalan sebentar." "Aku sangat iri dengan kalian," gumam Lin Tian. Pemuda itu adalah Lin Long. Baru-baru ini dia keluar dari pelatihannya, dan kemudian menemani Lin Tian berjalan-jalan di sekitar benua timur. "Kakak pertama, kakak kedua," ucap seseorang. Sebuah suara memanggil Lin Tian dan Lin Long dari arah belakang. Tidak lama kemudian, Lin Gui juga muncul di depan Lin Tian. Dia lalu mengajak Lin Tian dan Lin Long ke sebuah restoran yang cukup besar di wilayah itu. Mereka masuk ke dalam restoran tersebut, lalu memesan tempat di sana untuk 3 orang. Pelayan itu kemudian membawa mereka ke sebuah meja, lalu memberikan menu yang ada di restoran itu. Nama restoran itu adalah restoran laut. Itu sesuai dengan namanya, karena kebanyakan menu yang ada di sana menyajikan makanan khas dari lautan. Lin Tian segera memesan beberapa makanan yang cukup populer di tempat itu, bersama dengan Lin Long dan juga Lin Gui yang memesan makanan mereka, lalu pelayan itu meminta mereka untuk menunggu sebentar. Sayang sekali Lin Bai tidak ikut. Jika dia ikut, mungkin dia adalah yang pertama meminta semua makanan di menu ini," ucap Lin Tian. "Hahaha, aku tidak tahu apa yang dilakukan kakak ketiga, sampai-sampai membuat kakak keempat menjadi marah," balas Lin Gui. Lin Gui tertawa dan menggelengkan kepalanya. Memang benar, dia juga tahu sifat dan kelakuan Lin Bai ini. Lin Tian dan Lin Long tersenyum juga, dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu tidak lama kemudian, makanan yang dipesan Lin Tian pun datang, dan mereka pun mulai mencicipi makanan yang berada di atas meja itu. "Woi pelayan, beri kami meja," ucap seseorang. Tiba-tiba saja di saat mereka sedang enak-enaknya menikmati hidangan, sekelompok orang masuk ke restoran itu dengan paksa. "Maaf tuan, mejanya sudah penuh. Kalau tuan mau,
Tuan bisa menunggunya, balas si pelayan. Apa, kamu menyuruh tuan muda ini untuk menunggu? Mendengar jawaban dari si pelayan, seseorang yang mengaku sebagai tuan muda ini marah-marah kepada pelayan itu hanya tersenyum, dan mencoba untuk menenangkan tuan muda itu. Tuan, kami benar-benar minta maaf, karena mejanya benar-benar sudah penuh, balas si pelayan. Cih, tiba-tiba tuan muda itu melihat ada seorang wanita cantik berpakaian serba biru yang sedang duduk sendirian, dan kemudian dia melihat tubuh wanita itu. Tuan muda itu tampaknya tergiur oleh kemolekan tubuhnya, dan kemudian berjalan menuju ke arah meja wanita itu. Hai nona cantik, bagaimana jika aku menemanimu di sini? Ucap si tuan muda. Wanita itu hanya menatap tuan muda yang mengganggu dirinya. Sebenarnya, tuan muda itu sedang emosi, tetapi ketika dia melihat wanita itu, tuan muda ini menjadi senang, dan dia terus mengganggu wanita tersebut. Orang-orang yang ada di sana hanya merasa akan ada pertunjukan yang bagus. Mereka semua tahu bahwa tuan muda itu berasal dari salah satu keluarga di kota ini. Dia terkenal dengan kemesumannya, dan juga kejahatannya terhadap wanita, serta warga kota yang statusnya lebih lemah daripada dirinya. Kakak, sepertinya tuan muda itu minta dipukuli oleh wanita ini, gumam Lin Gui. Lin Gui yang melihat itu juga, akhirnya berbicara kepada Lin Tian yang sedang memakan makanannya di atas meja. Sudah, jangan dipedulikan, selagi kalian sedang makan, kalian harus diam, jika tidak, kalian akan tersedak. Lin Tian membalasnya sambil tersenyum, dan menurutnya, wanita itu sudah mencapai tahap alam ilahi, sedangkan tuan muda itu, dia hanya berada di tahap alam langit tingkat pertama. Tentu saja, dia akan menderita kalau perempuan itu sudah marah. Iya kak, balas mereka. Setelah itu, baik Lin Long maupun Lin Gui, mereka kembali melanjutkan memakan makanan mereka. Seperti yang dikatakan Lin Gui, perempuan itu mulai marah, dan berteriak kepada tuan muda itu. Pergilah dari sini, kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran, ucap si wanita. Yo, wanita yang sangat cantik, bahkan kamu sangat cantik jika sedang marah, aku sangat menyukai itu, ucap si tuan muda. Tuan muda itu bukannya berhenti setelah dimarahi, tapi malah makin menjadi-jadi, dan bahkan, teman-temannya juga mulai ikut membantu meledek wanita itu. Sepertinya kamu sudah bosan hidup, ucap wanita itu. Dan tiba-tiba saja, duar, akhirnya wanita itu sudah tidak tahan lagi, dan menerbangkan tuan muda itu dengan marah. Tuan muda itu terlempar ke atas meja yang agak jauh. Sialan, wanita kurang ajar, serang dia, teriak tuan muda itu. Orang-orang yang bersama tuan muda ini, mereka segera menyerang perempuan itu secara bersamaan. Kalian hanya pandai menggertak, teriak perempuan itu. Dan tiba-tiba saja, duar, satu persatu orang yang menyerangnya, mereka diterbangkan oleh perempuan itu dengan tinjunya. Melihat kejadian itu, bahkan tuan muda ini merasakan ketakutan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia lecehkan adalah seorang ahli. Hah, tahap alam ilahi, teriak orang-orang yang berada di sana, dan mereka takjub dengan perempuan itu. Kamu, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah keponakan dari wali kota wilayah ini, dan ternyata, tuan muda itu adalah keponakan dari wali kota di wilayah ini. Aku tidak peduli siapa kamu, dan jangan pernah mengganggu aku lagi. Jika sekali lagi kamu menggangguku, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu, teriak wanita itu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan kembali duduk di tempatnya. Tuan muda itu hanya bisa mengertakkan giginya, lalu berbalik bersama orang-orang yang dibawanya dengan penuh luka di tubuh mereka. Wow, perempuan yang luar biasa, ucap Lin Gui dengan mata yang berkilau. Hahaha, adik, apakah kamu menyukai perempuan itu? Tanya Lin Long. Bukan begitu kakak kedua, tetapi aku merasakan bahwa wanita itu bukanlah manusia, balas Lin Gui dengan pelan ke arah Lin Tian dan Lin Long. Wanita itu tiba-tiba saja melihat ke arah di mana Lin Tian berada,
dan dia juga merasakan sesuatu yang khusus terhadap salah satu pria yang ada di meja Lin Tian. Tidak lama kemudian, dia kembali duduk di mejanya dengan santai, perempuan itu terlihat tenang, dan perempuan itu juga terlihat cantik. Kakak, barusan saja dia melihat ke arah kita, ucap Lin Long. Lin Tian hanya menganggukkan kepalanya kepada Lin Long sebagai jawaban, dan Lin Gui tampaknya masih memikirkan sesuatu yang lain. Melihat Lin Gui yang diam saja, Lin Long mencubit pinggang Lin Gui. Aduh, ada apa kakak kedua? Tanya Lin Gui yang kaget, karena telah dicubit oleh Lin Long. Akulah yang seharusnya bertanya seperti itu padamu, balas Lin Long sambil memukul kepala Lin Gui. Itu, tentang wanita yang duduk di sana, sepertinya dia bukan manusia, dan mungkin saja dia berasal dari laut, jawab Lin Gui. Oh, kenapa kamu bisa berpikir begitu? Lin Long masih bertanya dengan penasaran kepada Lin Gui, walaupun begitu, masih ada sedikit rasa terkejut di mata Lin Long. Aku sebenarnya juga tidak yakin, tapi aku merasa bahwa, dia seperti memiliki hubungan denganku, jawab Lin Gui dengan ragu. Kamu benar, dia berasal dari suku laut, dan dia juga memiliki darah kura-kura suci di tubuhnya, ucap Lin Tian. Kakak, apakah kamu menyadarinya? Tanya Lin Gui. Iya, jawab Lin Tian. Di saat mereka sedang membahas tentang wanita berambut biru itu, tiba-tiba saja ada banyak pasukan yang berdiri di depan pintu masuk restoran itu. Di depan mereka, itu ada pria parubaya yang memiliki tatapan ganas di wajahnya. Lalu, ada juga beberapa pemuda yang telah dipukuli oleh wanita berambut biru di belakang pasukan itu. Di mana orang yang telah memukulimu? Tanya pria itu. Itu, dia ada di dalam paman, jawab si tuan muda. Bagus, ayo masuk, mari kita lihat seperti apa perempuan yang berani menyakiti keponakanku, jawab pria itu. Ternyata pria itu adalah wali kota di sana, dan orang nomor 2 di kota itu. Dia saat itu sedang bersenang-senang di kediamannya, tapi saat mendengar kabar bahwa keponakan kecilnya telah dipukuli, wali kota pun menjadi marah, dan kemudian mendatangi ke restoran itu secara langsung. Mereka masuk ke dalam restoran itu, dan wanita itu masih duduk dengan tenang sambil meminum wedang jahe. Itu paman, itu dia wanita yang telah memukuliku, ucap tuan muda sambil menunjuk ke arah wanita berambut biru. Wanita jalang, berani sekali kamu memukuli keponakanku, cepat kemari, dan bersujudlah di hadapanku, ucap wali kota. Wanita itu tetap diam, dan tidak peduli dengan pria yang berbicara kepadanya. Melihat wanita ini tidak memperhatikannya, wali kota menjadi sangat marah. Wanita jalang yang sungguh berani, berani sekali kamu mengacuhkanku, apakah kamu ingin mati? Teriak wali kota. Kenapa juga aku harus meminta maaf kepada pemuda jelek ini? Tanya wanita itu. Kamu, tuan muda ini menunjuk perempuan itu dengan marah. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya. Setelah berbicara, wali kota langsung menyerang perempuan itu dengan kekuatannya. Merasakan kekuatan sang wali kota, wanita berambut biru itu merasa terancam. Dia dapat merasakan kultivasi wali kota yang berada di tingkat kelima alam ilahi, sedangkan dirinya, itu hanya berada di tingkat kedua alam ilahi. Bang! Akibatnya, dia tidak siap dan terkena serangan wali kota. Wanita itu pun terpental, dan menghancurkan meja yang ada di depan Lin Tian. Melihat makanannya hancur berantakan, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Melihat meja makan yang sudah dia pesan hancur begitu saja, Lin Long juga menjadi sangat marah, sampai-sampai dia berteriak ke arah wali kota. Woi, bisakah kalian tidak mengganggu orang lain? Teriak Lin Long ke arah wali kota tanpa rasa takut. Bocah ileran, coba ulangi lagi, tanya wali kota. Oh, aku bilang, kepalamu sudah rusak, orang lagi enak-enak makan malah diganggu, apalagi, ini sudah yang kedua kalinya, jawab Lin Long yang sudah marah, karena makanan mereka sudah tumpah berantakan. Lin Tian hanya diam saja, tetapi sedari tadi, aura membunuhnya sudah keluar dari tubuhnya, walaupun aura itu tidak terlihat,
tetapi masih bisa membuat beberapa orang merasa ketakutan. Sepertinya kamu juga sudah bosan hidup ya, teriak wali kota dengan marah. Ush! Lalu dia menyerang ke arah Lin Tian, perempuan itu sudah bangun, dan mencoba untuk menghalangi serangan wali kota. Dan tiba-tiba saja, duar, pria hidung belang, ini urusan kami, mereka tidak ada alasan untuk menyakitimu, kamu jangan kaitkan mereka, ucap perempuan itu, hahaha, tidak ada yang tetap tinggal di sini, cepat tangkap wanita itu, dan bunuh ketiga bocah ingusan ini, ucap wali kota. Siap, anak buah wali kota segera maju, dan mulai mengepung rombongan Lin Tian. Lin Tian terlihat santai saja, dan hanya memandangi mereka. Belum sampai ke arah Lin Tian, mereka dicegah oleh Lin Gui. Kakak pertama, kerikil-kerikil kecil ini serahkan saja padaku, ucap Lin Gui. Oh, baiklah, balas Lin Tian. Setelah mendapat persetujuan dari Lin Tian, dia bergerak secepat kilat, dia muncul di setiap para bawahan wali kota, dan kemudian memukul mereka dengan sangat cepat, dan bahkan, wali kota pun tidak dapat melihat pukulan Lin Gui. Duar, para bawahan wali kota itu terbang satu persatu, dan keluar dari dalam restoran dengan keadaan yang menyedihkan. Melihat para bawahannya diserang habis-habisan oleh seorang pemuda, wali kota menjadi sangat marah. Bocah keparat, sini, lawan aku, teriak wali kota sambil bergegas maju. Ush! Wah, oke, tinju bencana, teriak Lin Gui. Saat tinju Lin Gui akan beradu dengan tinju wali kota tiba-tiba saja menjadi sangat terkejut dengan tinju itu. Dia bisa merasakan ancaman yang nyata dari tinjunya itu bukan hanya ancaman yang kecil, tapi semacam ketakutan akan kematian. Tetapi untuk menghentikan serangannya di sana, tampaknya itu sudah terlambat, dua serangan itu beradu, dan kemudian berbentrokan di sana. Bang! Setelah baku hantam, wali kota terpental dengan tangan penuh darah, melihat kejadian itu, ini membuat orang-orang yang ada di sana merasa takjub, dan bahkan perempuan berambut biru itu merasa kaget setelah melihat itu. Baik Lin Tian maupun Lin Long, mereka berdua masih tetap duduk di mejanya yang telah hancur, mereka seakan-akan tidak peduli dengan kejadian yang ada di sana, saat semua orang menatap dua pemuda yang sedang duduk itu, mereka merasakan ketakutan. Hanya satu orang dari mereka saja, itu sudah sekuat ini, apalagi mereka berdua, ucap penonton. Jangan pernah mengganggu kakakku yang sedang makan, ucap Lin Gui dengan marah. Wali kota yang menahan rasa sakit karena serangan Lin Gui, dia hampir muntah darah, karena di mata pemuda ini, dia tidak dianggap sebagai lawan yang layak baginya, sedangkan di mata kedua pemuda itu hanya berisi ketidakpedulian yang luar biasa. Bocah keparat, jika pemimpin kota kami mengetahui kalau kamu telah melukai wali kota kami, ketika dia datang, dan kalian pasti akan mati, teriak tuan muda itu dengan marah. Wow, baiklah kalau begitu, aku akan menunggunya di sini, dan kalian cepatlah panggil pemimpin kalian, teriak Lin Gui dengan bersemangat. Bocah, kamu sungguh berani ingin bertemu denganku, ucap seseorang, tiba-tiba saja suara yang agak tua terdengar di sana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.